قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada statement yang cukup lucu dan sangat membagongkan dari Ustadz Adi Hidayat. Setelah kemarin viral video Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan mirip antara Yohanes 3 ayat 16 dengan surat Maryam 30-31, kemudian mirip antara Matius 7 ayat 7 dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Sekarang beredar video dari Ustadz Adi Hidayat yang mengeluarkan statement bahwasanya para Khabib Ba'alawi, orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kesyirikan, mengajarkan bid'ah, menyebarkan cerita-cerita tahayul dan khurafat, mereka itu adalah generasi terbaik. Ya, coba, pantaskah para Khabib Ba'alawi disebut sebagai generasi terbaik? Lah kalau generasi terbaiknya seperti para Khabib Ba'alawi, bagaimana generasi yang nggak baik? Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Tuh kaum muslimin ya, para Khabib Ba'alawi itu disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai nikmat yang besar bagi bangsa Indonesia, dan mereka itu generasi yang terbaik. Coba kita simak sekali lagi kaum muslimin. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kaum muslimin, jelas ya. Para Habib itu disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Alasannya karena nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah nasab oke lah, ya terserah. Mau nyambung, mau tidak, terserah. Tapi kalau mereka itu disebut sebagai generasi terbaik, itu masalah. Ya. Dan pasti banyak yang tidak terima. Generasi terbaik dari mana? Ukurannya itu apa? Kok bisa para Khabib Ba'alawi yang ada di Indonesia disebut generasi terbaik? Ukurannya apa? Coba. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah pada kurunku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Baru kemudian setelah mereka, setelah para tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Lah kalau kemudian para Khabib Ba'alawi yang ada di Indonesia itu disebut sebagai generasi terbaik lagi, berarti generasi terbaik ya setelah para sahabat, setelah tabi'in, setelah atba'ut tabi'in, itu adalah para Khabib Ba'alawi. Apa Ustadz Adi Hidayat ini nggak melihat realita bahwa para Khabib Ba'alawi itu menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat? Kok bisa disebut sebagai generasi terbaik? Ukurannya apa? Wong jelas-jelas ceramah mereka itu mendongeng. Coba, ada Khabib Ba'alawi yang mengatakan Nabi Muhammad SAW selalu ke Surabaya. Hah?
mendatangi rumah seorang Habib Ba'alawi yang setiap hari membaca Maulid Simtud Duror. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW tersebut sampai dilihat sama orang Cina kafir. Coba, orang yang kafir bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW ketika datang ke rumah Habib Ba'alawi, karena Habib Ba'alawi itu setiap hari membaca kitab Maulid Simtud Duror. Itu kan jelas kedustaan kaum muslimin. Apakah orang-orang yang berdusta seperti itu, para pendusta seperti itu, disebut sebagai generasi terbaik? Coba. Dan apa bukti kalau yang disampaikan itu adalah kedustaan? Al-Quranul Karim saja kaum muslimin. Kitab yang paling mulia. Dibaca oleh muslim setiap hari. Nggak pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Coba. Kemudian para ulama bersepakat bahwasanya kitab tersahih setelah kitabullah, setelah Al-Quranul Karim, adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika orang membaca, mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim setiap hari, tidak pernah ada riwayat didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri tidak diriwayatkan mereka itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lah ini Simtud Duror dibaca di Surabaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setiap hari hadir di Surabaya. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dilihat oleh orang Cina yang masih kafir. Alangkah nikmatnya orang Cina tersebut dapat memandang Nabi Muhammad SAW. Sementara Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Coba, ya. Bahkan orang yang membaca Al-Quranul Karim setiap hari, para ulama, belum ada kisahnya mereka didatangi oleh Nabi Muhammad SAW setiap hari. Ini kan bukti kebohongan mereka kaum muslimin. Belum lagi cerita-cerita yang lain. Kalau Ustadz Adi Hidayat menyimak video-video kedustaan para Habib Ba'alawi, ya, mungkin tidak akan berfatwa yang seperti ini kaum muslimin. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Ya. Tapi biasanya jamaahnya membela kaum muslimin. Ya, karena Ustadz Adi Hidayat ini luar biasa. Ya, ilmunya tinggi. Hafal Quran, hafal hadis, ilmu nahwu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, semuanya dikuasai. Ya, ilmu sastra bahasa Arab semuanya dikuasai. Hafal kitab-kitab itu juz berapa, halaman berapa, pojok kiri, pojok kanan, ya, atas, bawah, tengah-tengah, cetak tebal, cetak tipis, miring, tengkurap, ya. Apakah berwarna merah, kuning, hijau, biru, nila, jingga, ungu, hafal semua Ustadz Adi Hidayat. Ya. Sehingga jamaahnya ini banyak yang nggak terima ketika Ustadz Adi Hidayat dikritik. Ya, kalau seperti ini kan menyesatkan kaum muslimin. Ya, masa Ba'alawi disebut sebagai generasi terbaik dari Hong Kong? Hah? Tuh, sampai Hong Kong dibawa-bawa. Hong Kong nggak ada masalah, terbawa-bawa. Coba, terbaik dari mana Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ajaran Habib Ba'alawi banyak kesyirikan, banyak bid'ah. Apalagi kalau ceramah-ceramah para Habib Ba'alawi suka arogan, jualan nasab. Dengan nasab mereka mengaku mereka ini paling mulia. Selain mereka hina. Kalau ada ulama, ya, meskipun amilin, itu tidak akan melebihi kemuliaan seorang Habib yang gila, yang ahli maksiat, yang bodoh sekalipun. Coba, ajaran dari mana yang seperti itu? Apakah yang seperti itu generasi terbaik? Dan jamaah Ustadz Adi Hidayat, apakah akan masih membela statement yang seperti ini? Hah? Apakah akan masih membela? Ya, seperti Felix Xiao. Coba, Felix Xiao ini kayaknya kentut Ustadz Adi Hidayat pun akan dibilang harum meskipun busuk. Masalah surat Asy-Syu'ara disebut surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit disebut pemusik, dibela oleh Felix Xiao. Meskipun dia sendiri sebenarnya tahu tidak ada ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang yang menyebutkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat para pemusik. Sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Belum ada. Tapi karena cinta buta kepada Ustadz Adi Hidayat, dibelanya. Begitu juga yang terbaru, masalah surat Yohanes 3 ayat 16, dimiripkan dengan surat Maryam 30-31. Ya, dibela juga. Ya Allah ya Rob, miripnya di mana? Miripnya di mana?
memang aneh dan membagongkan memang kaum muslimin ya. Orang-orang cinta buta terhadap Ustadz Adi Hidayat. Ya mungkin kalau kentut, ya, Ustadz Adi Hidayat kentut, baunya busuk. Ada yang menyebutnya baunya busuk, mungkin dia bela, nggak busuk kok harum. Itu nggak busuk, cuman tidak nikmat. Pokoknya dicari ya supaya Ustadz Adi Hidayat ini tetap harus benar, nggak boleh salah. Coba kaum muslimin ya, silakan berpikir, apakah benar fatwa dari Ustadz Adi Hidayat bahwasanya para Khabib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.